Jelang Lebaran, pemudik dengan kereta jarak jauh semakin meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik keberangkatan yang dipadati penumpang sejak sepekan terakhir. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi ini penumpang terus berdatangan memenuhi area stasiun untuk perjalanan mudik. Hari ini sebanyak lebih dari 24.000 penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui stasiun Pasar Senen. PT KAI mencatat penjualan tiket terus meningkat dan diperkirakan masih akan bertambah mendekati puncak arus mudik gelombang 2. Puncak arus mudik di Stasiun Senen diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret. Saat ini telah tersedia fasilitas escort, serta pada saat menggunakan tangga manual agar tetap terfokus. Pelanggan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. The escalator facilities are now available at the station. Hari ini atau 4 hari jelang Lebaran, arus kendaraan di Pelabuhan Merak mulai antre dan diprediksi bakal makin padat sore nanti. Pemudik pilih untuk mudik malam untuk menghindari teriknya cuaca di Pelabuhan Merak. Dan berikut ini laporan Salam Pulungan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus mudik Lebaran 2026 ini. Bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini antrian kendaraan ini adalah sejumlah antrian kendaraan yang akan segera memasuki ke dalam kapal untuk nantinya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan memang situasi ini cukup berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana memang pada hari kemarin arus lalu lintasnya ini cenderung normal dan juga landai ataupun juga lengang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta, yang memang masyarakat ini baru bisa melakukan perjalanan mudik karena memang untuk office ataupun juga perkantoran yang ada di Jakarta ini memang baru bisa diliburkan menjelang hari ini dan juga hari esok. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan selama beberapa hari ini mayoritas kendaraan memang masih banyak yang melakukan perjalanan mudik pada waktu gelap, terutama pada malam hari untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi memang saat ini, di mana untuk situasinya, untuk suhu udara ataupun juga suhu yang ada di kawasan Pelabuhan Merak ini bahkan tembus lebih dari 30 derajat Celcius yang mengakibatkan masyarakat ini enggan untuk keluar dari mobil pribadi mereka masing-masing karena memang cuaca panas ini terjadi sejak pekan lalu hingga saat ini juga masih terpantau panas sehingga masyarakat ini banyak yang melakukan aktivitas mudiknya pada waktu gelap. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Salam Pulungan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, arus lalu lintas di jalur Lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan pemudik pada hari ini. Memasuki puncak mudik Lebaran, kendaraan mulai ramai menuju ke wilayah Jawa Tengah. Meski lalu lintas ramai, kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan normal karena kondisi jalan yang memiliki banyak tikungan dan tanjakan. Petugas pun mengimbau agar pemudik memastikan kondisi sopir dan kendaraan dalam keadaan baik. Ya pemirsa, hari ini dan besok ini bakal jadi puncak arus mudik Lebaran. Dan hari ini rekayasa lalu lintas kontraflow dan satu arah siap diterapkan untuk mengurai kepadatan. Kita update informasinya di gerbang tol Cikatama, ada Nata Arman dan ada Hadisti Arifah di rest area 207 tol Palimanan. Selamat siang rekan-rekan. Kita ke Nata dulu. Nata, apakah lalu lintas makin padat siang ini? Selamat siang David dan juga pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar, belum terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan terjadi berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi bahkan sampai dengan siang hari ini. Meskipun memang masih dikatakan ramai lancar, namun untuk volume kendaraan sendiri berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga sudah lebih dari 226.000 dalam 1 kali 24 jam yang mengarah ke tol Trans Jawa. Kemudian selain itu juga dapat disampaikan bahwa hal tersebut juga berpengaruh terhadap aturan ataupun kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026. Kemudian selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan lalu lintas, ini pihak polisi sudah mempersiapkan berbagai upaya seperti rekayasa lalu lintas namun bersifat situasional. Seperti contohnya adalah kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah.
Kemudian untuk sistem one way atau satu arah ini bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Namun kalau kita lihat sekarang untuk kecepatan rata-rata dari kendaraan ini sekitaran masih 60 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian jika kita berbicara soal cuaca, memang pada siang hari ini untuk cuaca di kawasan Cikampek Utama terpantau cerah. Bahkan untuk suhu sendiri bisa mencapai 35 sampai dengan 36 derajat Celcius. Namun belum diketahui juga apakah nanti sore akan turun hujan sehingga untuk kendaraan juga dipastikan harus dalam kondisi yang prima. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. David. Ya, Nata, tampaknya masih lengang ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Hadisti Arifa di rest area 207 Palimanan. Disti, seperti apa kondisi rest area di sana? Ya, kondisi rest area 207 di Tol Cipali atau Palimanan pada siang hari ini terpantau sudah terjadi penumpukan kendaraan di rest area yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemudik beristirahat di tengah perjalanan mereka menuju ke kampung halaman. Nah, ada aturan khusus yang diterapkan di rest area ini. Memang pemberlakuan atau durasi maksimal yang dapat digunakan oleh pemudik ini hanya sampai 30 menit saja. Jadi di dalam waktu 30 menit para pemudik dihimbau untuk memanfaatkan waktu beristirahat dan juga mengecek kondisi kendaraan mereka. Nah, kemudian terkait situasi lalu lintas siang hari ini di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya ketersendatan ataupun juga kemacetan. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak tol Cipali menyebutkan hari ini sudah terjadi peningkatan volume kendaraan jika dibandingkan dari hari sebelumnya. Tercatat sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 pagi tadi lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali menuju ke sejumlah wilayah baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Namun belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas pada hari ini karena melihat kondisi laju kendaraan ini masih dapat melaju secara normal hingga batas kecepatan maksimal yakni 60 hingga 100 km per jamnya. Terkait penerapan rekayasa lalu lintas rencananya akan diberlakukan pada esok hari Rabu 18 Maret pada pukul 10 pagi. Namun ini masih bersifat situasional, artinya jika terjadi kondisi kepadatan ataupun juga kemacetan yang signifikan barulah nanti akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas tersebut. Nah, kemudian David dan juga pemirsa berdasarkan pantauan kami dalam beberapa waktu hari belakangan ada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik yakni di pagi hari tepatnya setelah waktu sahur kemudian juga di malam hari selepas berbuka puasa. Sehingga pada dua waktu tersebut volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini jauh lebih tinggi atau lebih meningkat jika dibandingkan pada siang dan juga sore hari. Namun tentu tetap dihimbau kepada para pemudik yang melakukan perjalanan baik itu pagi, siang ataupun malam hari tetap mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan kondisi tubuh, kondisi kendaraan, baik itu mesin, kemudian juga ban mobil hingga sistem pengereman. Demikian, David. Baik, terima kasih Hadisti Arifa di rest area 207 Tol Palimanan dan sebelumnya ada Nata Arman juga di Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, dan pemirsa sempat terurai beberapa kilometer, horor kemacetan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali kembali terjadi pada hari ini. Dan buntut kemacetan yang sudah terurai 23 km kini kembali mengular hingga 30 km. Meski antrian kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk sempat berkurang pada Senin sore, namun pagi ini kemacetan kembali terjadi. Bahkan, pemudik memilih mematikan mesin kendaraannya sambil menanti giliran untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Hari ini, buntut kemacetan horor sudah mencapai 30 km. Kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Denpasar Gilimanuk membuat banyak pemudik mencari jalur alternatif melalui jalur utara, Singaraja Gilimanuk. Akibatnya, jalur tersebut juga diwarnai kemacetan hingga belasan kilometer. Sementara itu, karena tak sabar dan sudah terlalu lama menunggu, sejumlah pemudik nekat memilih jalan kaki sejauh 25 km menuju Pelabuhan Gilimanuk. Para pemudik ini mengaku sudah antri selama 14 jam, namun kendaraan yang ditumpanginya tak kunjung bergerak. Sejumlah penumpang bus dan mobil pribadi yang kelelahan memilih keluar kendaraan untuk sekedar menghirup udara segar pagi hari. Mereka pun mengeluhkan terlalu lamanya waktu menunggu hingga belasan jam. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, ribuan pemudik motor juga terjebak kemacetan di pintu masuk pelabuhan. Bahkan mereka harus rela antri sejak pukul 3 dini hari hingga 7 pagi tadi, atau selama 4 jam, dan tidak kunjung bergerak. Para pemudik mengeluhkan jika kemacetan kali ini lebih parah dari tahun sebelumnya.
Pihak ASDP mencatat sudah 300 lebih orang yang menyeberang ke Pulau Jawa atau naik 0,7% dibanding tahun lalu. Sementara untuk kendaraan, sudah 97.000 unit lebih yang sudah menyeberang atau naik 2,8% dibanding tahun 2025. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan.